utang Indonesia itu 8.800 triliun itu salah, bohong. Betul. Harusnya 20.000 triliun. Betul. Wah, ini gawat. 20.000 triliun berarti defisitnya besar sekali. Melebihi ketentuan. Itu sudah ditabrak Indonesia ini. Betul. Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WeWatch kembali hadir lagi. Di hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa kita dari WeWatch, rekan-rekan kita. Sebelah kiri saya perkenalkan Bang Jujur Purwantoro. Terima kasih. Selamat datang Bang Jujur. Apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah baik. Satu lagi Bang Hasril. Apa kabar Bang Hasril? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat selalu ya. Oke, pemirsa yang ada dari ujung Nusantara, mulai dari Aceh sampai ke Papua, yang menonton acara tayangan ini WeWatch, ada satu tema menarik yang hari ini dipublish di semua media sosial. Ya, sangat menarik sekali. Maka dari itu kita hadirkan beliau-beliau ini yang pakar-pakarnya. Kita minta pendapatnya Bang Jujur, karena beberapa hari ini, kalau nggak salah 2 hari lalu ya Bang Jujur, ini PKS nih melaporkan ada salah satu media Islam yang namanya Ar-Rahma, ya kan, terkait dengan dugaan tindak pidana atau fitnah ya Bang ya, dan atau serangan terhadap nama baik PKS, bahwa kritik atau bukan fitnah, menganggap kritik sebagai fitnah adalah inkonstitusional, memberitakan fakta adalah tugas media, ya kan. Dan PKS tidak boleh diskriminatif karena mengkritik partai berbasis dakwah ini bukan hanya Ar-Rahma, tapi hampir semua media, bahkan melalui podcast dan sebagainya. Berita ini sangat menggelegar 2 hari terakhir ini. Bagaimana tanggapan Bang Didi? Silakan Bang Didi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa kembali ya, rekan-rekan pemirsa WeWatch. Ya, artinya kami yang tergabung dalam WeWatch kembali kita berdiskusi, di mana sore ini kita akan membahas tentang fenomena di mana 2 hari 3 hari terakhir ini sangat ramai. Betul. Sangat ramai. Karena apa? Karena PKS atau Partai Keadilan Sejahtera ya itu melaporkan ke Polda Metro Jaya terhadap suatu akun Muslim, sebutlah Ar-Rahma, ya, Ar-Rahma katanya, media Muslim begitu. Selama ini dikenal sebagai media Muslim, itu dikarenakan Ar-Rahma ini memberitakan, katakanlah begitu, memberitakan salah satunya adalah memberitakan posting-posting yang sebetulnya sebelumnya 4-5 tahun lalu itu diposting oleh seorang anaknya presiden. Itu Pak. Jadi sudah bergulir lama. Ya itu melalui media media yang lama itu, Kaskus gitu ya. Kaskus. Diberitakan melalui Kaskus sebelumnya udah lama. Dan tapi kan rupanya masih bersinambung sampai saat ini, ya sampai di Instagram begitu kira-kira. Masuk ke Instagram sekarang. Nah, di mana salah satu unggahannya sebagai contoh adalah unggahan si Gibran itu yang dilansir melalui media Ar-Rahma tadi. Misalnya contohnya begini, ini terhadap PKS sebagaimana di Kaskus Fufu Fafa namanya, Kaskus Fufu Fafa. Dengan saya bacakan unggahannya di antara lain ya, keluar koalisi tanda tanya, mati aja sekalian satu partai. Maksudnya ini PKS nih, mati aja kan begitu. Terus ada juga bawa tuh istri-istri simpananmu ke neraka. Nah, ini juga maksud ditujukan kepada salah satu partai PKS itu, kira-kira begitu ya. Satu tinggi ya. Betul. Penjual agama, Pramuria, semua lo. Dan PKS keluar koalisi dan tanya, kan begitu. Ya. Kemudian dasar partai I.
Iya. Nah, kan gitu kan? Tengahnya di kosong Nah, itu. Iya. ya, kira-kira bisa ditebak Pak ya? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu terlalu Iya, nggak ada lagi. sopan sekali itu Nggak sopan bahasa, sekali. iya. Nah, kemudian ada lagi, dilanjutkan Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat. Nah, hal seperti itu jadi yang ditunjukkan pada Pak Prabowo nih sebetulnya. Iya, udah lama itu Nah, sebenarnya. seolah-olah dia buka sumbangan gitu kan, sumbang pada masyarakat untuk kampanyenya pada waktu 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun 5 atau tahun. 10 tahun, 10 tahun, 2019 itu Bang. 2019. Maksudnya adalah ngumpulin duit gitu untuk kampanye pilpres, kira-kira seperti itu. 2019. Tapi memang benar sih itu ada sumbangan dari masyarakat dari Jadi semuanya. kalimatnya adalah Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat. Nah, nyindir nih kan seperti nyindir. Jadi hal seperti ini yang diposting oleh akun Kofafa tadi. Itu akun begitu. barunya tuh Bang. Kenapa? Akun barunya. Akun yang terakhir ya berarti ya. Iya, dia sebelumnya nggak pakai itu. Jadi ada beberapa akun, jadi banyak, ya kan? Banyak akun. Nah, lalu netizen kan nggak bodoh, disinyalir, dicek, di cross check terus, didalami, ternyata itu punya Gibran. Wah, netizen Bapak kan itu. cari-cari itu ya biasanya. Ya, bongkar netizen. Bongkar, lah. dibongkar. Karena Betul. netizen sekarang luar biasa ya jagonya. Betul, betul itu. Kebongkar ketahuan itu. Nah, itulah hasilnya yang didapat ini. Betul. Jadi terutama diungkap kembali sebenarnya Betul. itu. Nah, saat pertanyaannya Bang, Abang dari orang hukum nih Bang, ya dari kacamata hukum Abang menilai seperti apa melihat kejadian Ya. ini? Apakah bisa ditangkap nih Gibran nih kalau terbukti nih semuanya, kalau itu benar, yakin Gibran itu kan Gibran ngeles nih. Mungkin sebentar lagi pemirsa kita sama-sama tahu semua, apapun terjadi di negeri kita ini pasti ada yang backup tuh nanti, ada yang mengaku oh nih punya saya akunnya, dibayar dulu atau gimana, kan biasa tuh seperti itu ya kan. Ntar dia ngakuin, Pemutarbalikkan fakta. ya dia nggak ngaku, misalkan nggak ngaku, panggil orang yang suruh ngaku, dibayar berapa, sebentar lagi akan kejadian seperti itu Bang. Nah menurut Abang apakah bisa dihukum? Ya, Dia sepertinya anak presiden loh Bang. ini kan yang melaporkan Gimana, kan Bang? bidang hukum DPP PKS. Ya, sepertinya bidang hukum DPP PKS ini nggak mengerti prosedur hukum ya kelihatannya. Gitu ya. Ya, harusnya kan pertama konfirmasi dulu ya kepada pihak Arahma. Apakah benar tulisan ini, kemudian ini tulisan siapa, kemudian ditujukan kepada siapa? Kan melakukan konfirmasi dulu secara hukum itu biasa Pak. Kemudian kita melakukan ya katakanlah negosiasi konfirmasi lah begitu. Tabayun. Tabayun, betul. Tabayun. Nah, itu harus dilakukan dulu, tapi ini tanpa tabayun Pak. Langsung melaporkan saja ke pihak polisi yaitu Polda Metro Jaya. Nah, ini kan menjadi tanda tanya juga buat Rahma. Sepertinya kok kayak PKS ini nggak ngerti prosedur hukum kan seperti itu ya Pak ya. Arahma juga bilang kan, Iya. Arahma ngeluarin statement juga. Sementara ini kan dari pihak Arahma mengatakan PKS belum mengirimkan hak jawab kok. Dalam undang-undang pers tadi Pak Fikri sebutkan hak jawab itu memang Somasi, dimungkinkan, ya kan, ya. atau hal-hal Undang-undang berkenaan pers dengan keberadaan, ya kan? ya undang-undang pers itu menyatakan seperti itu, ada hak jawab dulu dari pihak si Arahmanya itu sebagai pers ya. Nah betul. kemudian setelah hak jawab itu dilakukan, seandainya PKS puas atau tidak puas ya dilakukan negosiasi atau pendekatan seperti itu. Iya. Nah, kalau seandainya pun tidak puas, tindak lanjuti dengan langkah hukum selanjutnya begitu. Ya, Nah, baru misalkan dilakukan beliau, hukum. mereka itu keberatan, ya kan? Kalau keberatan Somasi dan sebagainya kan seperti dilakukan dulu somasi. Ini kan tidak dilakukan Pak Nggak langkah ada, itu sama sekali tidak dilakukan. Seperti itu Pak Fikri. itu. Jadi memang emosional dulu yang Tuh, dikedepankan. jadi dibahas emosinya, ya Iya. kan? Karena kan juga mereka mengatakan ini kan, jadi dia juga bingung, Rahmat tidak tahu nih kandungannya apa. Nah, nih. yang Nah, memposting kandungan aja yang tidak mengandung mempersoalkan. mengandung fitnah tersebut tuh apa di situ, Iya. gitu. Sementara PKS tidak mempersoalkan yang memposting itu siapa. Ini maaf Bang, ada lagi apabila atau jangan-jangan karena beliau PKS ini sudah bergabung kan, Iya betul. iya kan? Ini dampaknya ini kalau sudah bergabung, Bergabung ke apa nih Kim? Kim, Panjangannya Koalisi Indonesia Maju Plus. ya. Nah, Kan dia mungkin PKS bagian yang plus saja nih. Ya plusnya kan. Bersama Nasdem, bersama Tuh. PKB kan gitu. Mungkin dia nggak berani jadi ke situ Bang.
Benar atau enggak? Menurut abang gimana? Ya, dugaan kita seperti itu bisa benar saja. Kenapa? Biasanya kan PKS dikenal sebagai partai yang kritis kepada Oposisi pemerintah. ya? Oposisi Dari begitulah. dulu kan? Nah, sekarang kok kelihatan loyo begini? Last minute bang, ya Ah. lagi ya? Maksudnya ya? Apa seperti bebek kelumpuh katanya gitu. Bebek kelumpuh. Jadi kesannya kok tanpa ada konfirmasi lebih dahulu begitu ya. Tanpa adanya tabayun dulu tadi. Betul. Kok tiba-tiba dia lapor ke Tabayun. Polda Metro begitu. Jadi aneh nih PKS nih sekarang ini. Begitu Iya. Vicky. Jadi memang selama ini banyak hal serupa bang yang kita temui di masa rezim ini, saudara-saudara atau pemirsa yang ada di luar. Semua apapun kejadian-kejadian ini, dimanapun berada, selalu ada azas manfaat bang. Bukan begitu bang Gigi ya? Iya, iya, iya. Ya, ada azas manfaat. Dalam hal ini, Iya. Nah, ini kan ada azas manfaat. dalam hal ini apa ini? Atas manfaat. Abang orang hukum dong yang bisa menilai, iya kan? Abang juga kan tahu lah, semua orang tahu, tapi abang bisa kemukakan langsung, ya gitu loh bang. Ini yang Ya, kita khawatirkan. dalam majelis hukum ada yang terungkap di atas permukaan, ada yang tidak terungkap atau di bawah permukaan. Itu seperti itu. Dan Betul. para parpol ini adalah mereka adalah bagian dari politik bangsa ini. Betul. Nah, mereka sangat mungkin sekali bermain politik dan mereka sudah berkumpul seluruhnya itu. Kecuali PDI saja, PDI Perjuangan kan, Iya. berkumpul dalam satu wadah. Tentu kepentingannya akan lebih kuat, ya, dalam membela kepentingan rejim dalam hal ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Itu yang menyeramkan ya bang. Iya. Ke depan ini bagaimana gitu kan. Nah, kelanjutannya bang, seandainya ini memang apa namanya, ini kan banyak sekali ya akun-akun yang melakukan penyebaran berita, fitnah, hoax dan sara terhadap PKS. Sebagai contoh akun Kaskus Fafa, Iya. ya kan tadi abang sampaikan itu. Terus dengan unggahan yang keluar dari koalisi, ya kan. Lalu juga banyak banyak sekali. Bahkan ada delik pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP bang. 310 dan 311 KUHP. Ya, KUHP. Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan ya sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena penyebaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Ini pasal 310 bang KUHP dan 311. Gimana tindak lanjut? Iya, Bang? pelaporan DPP PKS tadi atas dasar pasal 311 itu KUHP, ya, di mana dia mengatakan bahwa ada pencemaran nama baik, ya, walaupun ini adalah pasalnya sumir, artinya ancamannya sekitar 3 bulan atau 5 bulan ya. Iya, 6 bulan di sini bilang 6 bulan. Ya, 6 bulan ya. 9 bulan. Nah, yes. Itu 9 bulan ancaman kurungannya 9 bulan. iya termasuk pidana ringan kan seperti itu. Betul. Nah, tapi seharusnya tadi dikatakan dan dikaitkan dengan undang-undang pers di mana Ar-Rahma itu ada bagian dari dunia pers. Ya, seharusnya seyogianya dia mengacu juga kepada undang-undang pers. Ya, di mana harus dilakukan dulu konfirmasi. Ya, konfirmasi kepada pihak Ar-Rahma dulu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Dan menurut saya kalau pihak polisi atau Polda Metro Jaya profesional, mereka akan menyarankan, merekomendasikan agar Ar-Rahma dan PKS ini melakukan tabayun dulu, konfirmasi dulu sesuai dengan undang-undang pers. Jadi mereka diminta untuk ya kompromi dulu lah begitu kira-kira. Seperti itu. Oke bang. Terima kasih bang. Begitu bicara hukumnya soal KUHP 310 dan 311 bang. Selanjutnya bang, ada satu tema nih bang yang menarik lagi bang. Mengenai, tapi saya tujukan ke Bang Asril nih. Ya, karena mendampak ekonomi ada nih bang. Soal Menteri Agama nih bang. Ya, soal penyalahan hak yang dana haji itu. Kita sama-sama tahu 2 kali Menteri Agama dipanggil mungkir nih bang. Ya kan? Bahkan tim pansusnya mau
memanggil polisi untuk memaksa Menteri Agama ini. Bagaimana dampaknya, Pak? Menurut Abang bagaimana? Ya memang kalau secara hukum harus dipaksa, saya kira harus digunakan hak itu. Panggilan paksa ada ya bang? Paksa, Bang, ya? Kalau Bisa, memang ini buat teman saya ini ahli hukum, kalau memang tidak menyalahi katakan hukum acara, silakan harus dilakukan seperti itu. Dana Karena haji itu cukup besar, jelas ya kan? Dampak ke ekonominya luas sekali, sangat besar. ya kan? Sangat besar dampak ekonominya, ya kan? Bisa masuk ke GDP, Ya. ya, lalu ke unemployment, ya kan? Salah satu unemployment, ya. Abang dari orang ekonomi, nyangkut masalah unemployment dalam hal ini, otomatis dana itu harusnya bisa digunakan, kalau mau diambil kan bisa dipakai untuk unemployment. Karena data ketenaga kerjaan kita saat ini rate itu jatuh banyak. Iya, iya. Kita sama-sama tahu. Dah, menurut Abang harus apa tindakannya, Bang? Pemerintah saat ini di penghujung Jokowi yang sementara tinggal beberapa hari lagi nih, Bang. Apa harus dilakukan? Ya memang Kan sekarang ini malah Presiden Jokowi ini malah ingin reshuffle lah, last minute reshuffle. It's not make sense gitu. dia nggak memecahkan masalah. Ya, Iya betul. Sebetulnya saya ingin malah nambah biaya jadi cost di situ secara ekonomi. ya sebetulnya kalau Jokowi itu memang sebagai eksekutif harus memecahkan masalah walaupun di akhir jabatannya, tapi yang dilakukan tidak demikian. Jadi dia sebetulnya bukan hanya dia gagal melaksanakan tugas-tugasnya, tapi juga banyak yang tidak dilaksanakan gitu. Jadi kalau gagal tuh sudah dilaksanakan tapi gagal. Ini belum dilaksanakan, nggak dilaksanakan. Banyak sekali pekerjaan rumah yang tidak dilaksanakan oleh Jokowi. Saya melihatnya begitu. Dengan utang yang semakin besar, yang tercatat ada 8.850 triliun, ya. Tapi kalau kita pernah teman-teman menghitung, anak-anak teman-teman dari Fakultas Ekonomi UI alumni, itu ada 10.000 lebih. Sudah termasuk utang swasta yang jatuh tempo nanti Desember, ya. Dampak paling besar adalah Bang dari non-farm payroll, ya kan? Satu. Kedua, unemployment rate, ya. Data tenaga kerja, karena terlalu defisit. Sementara anggarannya turun, tapi semua pabrik close, ya kan? Banyak yang tutup pada hengkang semua. Pengangguran begitu besar, rupiah bengkak di atas 16.400. Bukan, bagaimana pendapat Abang? Ya sebetulnya saya ingin mengoreksi sedikit tadi apa yang dikatakan oleh Vicky bahwa utang Indonesia ini baik menurut APBN yang 8.800 triliun ya. Triliun. Saya ingin mengacu kepada pendapat seorang anggota DPR namanya Misbahul Muhammad Misbahul. Itu dari Partai Golkar. Dia seorang akuntan yang sangat cerdas menjelaskan bahwasanya utang Indonesia itu 8.800 triliun itu salah, bohong. Betul. Harusnya 20.000 triliun. Yaitu terdiri dari 8.000-an triliun utang yang dianggap ya. Iya. Udah valid. Kemudian ada utang 8.000 triliun juga utang yang dilakukan oleh pihak swasta, tapi yang dijamin oleh pemerintah. Dijamin tapi tidak dilaporkan. Dijamin, iya dijamin. Tapi tidak dilaporkan. Itu bahasa akuntansinya apa? Contingent liability. Iya, betul. Jadi 8.000 triliun ini Iya. bisa menjadi real liability atau enggak. Tapi secara kalau akuntansi itu menganggap apa konservatif, teori konservatif. Harus dilaporkan mestinya APBN kita nggak benar gini. Yang 4.000 lagi itu adalah hutang yang harus dibayarkan kepada para pensiunan, para pernawiran Polri dan ASN. TNI. Nah, jadi sebetulnya utangnya 20.000 triliun. Wah. Betul. Nah, ini gawat. Bentak ya? 20.000 triliun berarti defisitnya besar sekali. Melebihi apa? Melebihi ketentuan. Jadi Bang, kalau dalam hukum moneter Bang, ya dalam hitungan currency ada hukum yang dinamakan 32,8%. Ya, itu resistennya. Ya. Itu sudah ditabrak Indonesia ini. Betul. Sementara Bang, kalau di Amerika atau di Eropa negara barat atau Fed, Federal Reserve Bank Sentral Amerika, begitu hutang mentok mencapai 30% aja, mereka melakukan intervensi. Artinya mereka
buy dolar, sell mata uang, apa yang bakal membuat mereka kalang kabut? Ya kan? Di sini kan enggak, dibiarkan, bahkan ditabrak, dilepas pada benchnya. Nah ini yang bikin kacau. Bahkan kalau saya menghitung secara pribadi, ini melebihi Bang, Sangat lebih. melebihi dari yang Seharusnya. sebelum Ketentuan APBN. tahun 98. Kan APBN itu ada Jadi bisa undang-undang. dibilang negara udah bangkrut dong ya? Bangkrut, Udah. Bang. Bangkrut sebenarnya. Sudah melebihi itu. Kalau kita ketentuan. anak ekonomi kan bisa hitung itu sebenarnya Bang. Jadi Jokowi ini memerintah selama 10 tahun ini malah membuat bangkrut negara ini. Membuat rusak perekonomian kita. Ya. Bangkrut, Bang, sebenarnya. Rakyat tidak tambah sejahtera, pengangguran semakin bertambah. Begitu. Contoh gini Bang, kalau misalkan kita aman ekonomi kita dalam safe gitu ya, kategori safe, gampang Bang menilainya. Kalau saya melihatnya dari satu currency ya, di money market, satu negara itu bisa dikatakan safe haven currency atau aman ya, itu melihat cuma satu. Contoh Swiss franc. Kenapa dikatakan di seluruh dunia safe haven currency? Negaranya aman, Iya. suku bunga rendah, ya kan? Tabungan negaranya besar. Banyak, padahal mereka kecil. Oh. Kita berjuang dikatakan aman. Sekarang cari duit 100.000 sama 1 miliar sama susahnya Bang. Ini menurut yang di kalangan bawah di grassroots saudara-saudara. Ya kan? Karena menghitungnya cuma satu. Kalau dolar bergerak lebih dari angka 16.000, artinya resisten itu sudah ditabrak Bang. Dah. Harusnya dia lakukan intervensi, begitu dia touch, balik dia, pukul mundur. Dengan intervensi melalui Bank Sentral Indonesia. Sekarang kalau Bank Sentral cadangan devisa juga kurang bagaimana? Bongkar. Jadi tidak ada kapital yang untuk menutupi minus tadi, defisit tadi. Cukup, karena Nggak cukup. cadangan devisa kita sedikit Wah, sekali. itu bahaya. Sedikit sekali. Jadi sudah dikit sekali cadangannya bisa. Oke Bang Asri. Insya Allah kita sambung lagi. Ya. Ya. Karena kalau ngomong ekonomi ke sana terus kita makin panas. Ya kan? Nggak cukup Karena satu beliau babak kita ya. pakar ekonomi kan gitu. Senang aja suka mancing-mancing nih beliau kan. Jadi gitu. Insya Allah kita ketemu lagi Bang Asri Ya. Terima kasih. minggu depan ya. Waktu yang sama, Rewatch. Oke. Pemirsa, kita sudahi dulu acara ini Rewatch di sore hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bang Didi. Ya, masih. Terima kasih. Masih Pak Syail. Racikan Berita